learning to do. Bapak Ibu, ada yang orang itu belajar supaya tambah pengetahuan pengalamannya, tetapi ada orang yang belajar itu untuk bisa mengerjakan sesuatu. Tentu saja kalau bisa mengerjakan sesuatu ini yang berkaitan dengan skill, keterampilan. Contoh misalnya Bapak Ibu, katakanlah kursus montir, kursus mesin, kursus komputer, misalnya kursus tentang arsitektur atau tentang bangunan, maka ibu itu mempelajari sesuatu itu supaya bisa mengerjakan, ya, bisa mengerjakan. Jadi peserta didik yang ibu didik itu, ya, nanti itu diharapkan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Kemudian nanti yang dari learning to know tadi, informal itu biasanya pendidikan dari keluarga atau lingkungan. Iya. Banyak informal. Iya. Pak. ya, Pak sudah ada Pak. ya. Yang mau ditampilkan yang mana Pak? Yang kedua dulu Bu. Tadi kan yang itu kan Apa Pak judulnya? pilar pendidikan kan. Pilar pendidikan. Nah, itu yang pertama tadi sudah. Ya. Sekarang yang kedua coba ya, karena dibawa oleh bapaknya, ya begitu masuk ke kelas ya udah diem aja. Ya, nggak ngapa-ngapain, hanya silahkan berdiskusi mau ngomong apa gitu kan. Ya, seorang dosen hanya suruh mahasiswanya berdiskusi sendiri. Oke. Lanjut Pak, masih sedikit lagi ini nanti baru tanya jawab Pak, baru jam 3 kok. Tenang saja. Sekarang kompetensi sosial artinya bahwa selain guru atau pendidik itu adalah makhluk pribadi, dia juga makhluk sosial. Jadi sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik. Jadi artinya tidak makhluk pribadi, maka dia itu juga harus bisa berkomunikasi dengan sesama guru, guru dengan murid, ya kan, guru dengan masyarakat, ya, dan sebagainya. Inilah yang dinamakan dengan kemampuan untuk bisa berkomunikasi di masyarakat. Yang ketiga, anak didik. Ya, anak didik sifatnya belum memiliki pribadi dewasa sehingga menjadi tanggung jawab pendidik. Anak-anak biasanya SMP ke bawah, ini karena belum dewasa atau pertengahan SMA Pak, misalnya murid Pak Hadi itu yang baru kelas 2, itu boleh dikatakan dewasa matang juga belum Pak. Ya, baru setengah dewasa. Ini ya. Yang tadi ada formal, informal, nanti itu ada di sini. Sudah, Bu? Ada, Bu? Halo, Bu? Bentar, Pak. Tunggu ya. Tunggu dulu. Bu Haji, tetap dulu Bu Haji. Ya, stop dulu. Yuk, slide yang kedua. Slide yang kedua. Ya, tadi kan yang terakhir, slide yang ketiga tadi kan lingkungan pendidikan, itu ada keluarga, masyarakat, dan sekolah. Terakhir saya menyampaikan bahwa ketiga-tiga lingkungan itu adalah sangat mempengaruhi anak untuk nanti bisa tumbuh berkembang anak itu dengan baik, ya. Jadi anak itu kalau misalnya teori John Locke itu kan mengatakan bahwa anak itu lahir secara seperti kertas berwarna putih gitu kan ya Pak ya. Terserah mau dicoret merah sama orang dewasa atau sama pembimbingnya aja jadi merah. Mau dicoret warna hitam ya akan menjadi hitam kan gitu. Jadi anak itu benar-benar masih apa ya, masih suci, masih asli. Tapi ada juga Bapak Ibu teori yang mengatakan bahwa
anak itu lahir itu sudah membawa karakter masing-masing, ya kan? Jadi di sini bagaimana ibu bapak mau menyikapi itu silahkan. Yang jelas bahwa lingkungan pendidikan, ya, lingkungan pendidikan itu tadinya itu kan hanya ada keluarga. Yang kedua ada apa, Bu? Pak, Bu? Ada keluarga, ada sekolah, kemudian ada Lingkungan. lingkungan masyarakat kan gitu ya. Pak, Bu, Pak, tolong sekarang ini di era sekarang ini, Pak. Di era zaman sekarang ini. Kalau zaman digital seperti sekarang ini, lingkungan apa, Pak, namanya? Sudah masuk ke lingkungan apa, Pak? Kalau lingkungan keluarga, iya jelas. Kalau lingkungan sekolah, jelas. Masyarakat sekelilingnya jelas. Nah, sekarang ini kan anak ini kan sekarang belajar menggunakan apa tablet, yang menggunakan HP, Era yang digital, menggunakan Pak. ya. Era digital. Ya, jadi kalau begitu lingkungan perkembangan apa, Bu? Teknologi. Jadi orang nggak usah datang pun anak itu pembelajaran itu udah datang sendiri. Jadi kalau dikatakan ya inilah lingkungan perkembangan teknologi sekarang ini. Ya, kalau kita tidak istilahnya itu tidak mencaplok lah bahasanya, tidak mengakui ini menggunakan itu, kita kadang-kadang akan tergerus dengan dengan keadaan gitu. Nah, ini makanya Bapak Ibu, ini istilahnya yang klasik ya Bu ya. Lingkungan pendidikan yang klasik itu ada 3 tadi kan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Satu lagi adalah lingkungan teknologi, ya, teknologi IT, ya kan? Kemana-mana anak itu bawa HP, buka sendiri, belajar sendiri, dan sebagainya. Nggak usah tanya kepada orang, nggak usah tanya kepada guru, dia buka sendiri. Jadi gurunya itu guru Google gitu loh. Ya, tapi Bapak Ibu mohon maaf kalau saya istilahnya mahasiswa saya terutama yang S1, kalau dia menjawab hanya berdasarkan Google, saya tidak mengakui 100% gitu. Karena apa? Karena apa? Kalau seandainya ada hal-hal tertentu yang negatif atau salah, kita mau bertanggung jawab kepada siapa? Minta tanggung jawab kepada siapa? Google. Kan nggak mungkin, Pak. Tetapi kalau anak itu berdasarkan misalnya buku karangan Pak Abdul Hadi, buku karangan Pak Yudi Haryanto. Nah, kalau itu sampai salah, buku itu sampai salah ngarang, maka Pak Yudi Haryanto, Pak Riki Haryanto, Pak Abdul Hadi, Pak Banyu, halo Pak Banyu, halo Pak Banyu, halo Pak Banyu, Assalamualaikum. Kemana ya Kang Hadi? Kang Banyu kemananya? Halo Pak Didin, masih bergabung? Ya masih Pak. Alhamdulillah. Saya Bu, Ibu Putri. Halo Ibu Putri. Iya, Pak. Ya, aduh masih kenceng banget suaranya. Pengang telinga saya. Kalau Ibu Sri masih. Nah, Bu Bedah ini yang belum ada, Bu Sri. Bu Bedah ini. Ada, Pak. Bu Bedah belum kelihatan ini. Ya, mudah-mudahan sehat lah. Oke. Ada, Pak. Ya. Ini tadi gangguan jaringan, Bapak. Jadi kalau di on cam jadi malah takut saya ini, Pak. Nggak bisa ini keluar terus Zoom-nya. Khususon Ibu karena mau saum gitu ya, nggak apa-apalah. Ya, sebelum Ibu ngasih tahu udah dimaafin dulu sama Ibu Sri. Ya, oke. Mohon maaf banyak tadi suaranya nggak ada, itu takut apa, kok puasa duluan atau apa gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tolong nanti ditanggapi Bapak Ibu, lingkungan pendidikan yang sudah menggunakan IT itu masuk lingkungan yang mana? Gitu ya, Pak ya. Jadi lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang di luar diri anak yang memberikan pengaruh terhadap anak tersebut, memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak tersebut. Lanjut, Bu. Ibu. Lanjut. Lanjut, Bu. Oke, tadi sudah, ini macam-macam lingkungan pendidikan. Jadi
macam-macam lingkungan pendidikan ini kan tadi sudah dikatakan ada lingkungan pendidikan keluarga, ada sekolah, ada masyarakat. Nah, ada satu lagi tadi kan sekarang ini kan murid-murid kita ini kan ketergantungan dengan teknologi tadi. Nah, itu masuk di lingkungan yang mana Bapak Ibu? Ya. Oke, lanjut Bu Sri. Lanjut. Lanjut. Lingkungan pendidikan keluarga, nah itu kan sudah pernah saya sampaikan. Lingkungan pendidikan keluarga itu ada dua, pendidikan prenatal dan pendidikan postnatal. Pendidikan prenatal itu ketika masih ada di dalam kandungan, Pak. Itu juga sudah mendidik, kalau misalnya mohon maaf gitu kan. Ibu, nah ini nanti sebentar lagi nih, Bu Windy nih. Halo Bu Windy. Halo Bu Windy. Iya Pak. Nah ini sebentar lagi. Ibu nanti akan mendidik anak ibu yang ada di dalam kandungan. Gitu kan. Kalau misalnya anak ibu itu nanti ada di kandungan itu, ibu misalnya suka dugem, ya Pak, suka mabuk-mabuk, kemudian suka minum-minum, ya, suka maling, suka nyolong. Nah, ini berarti ibu secara tidak langsung, bukan secara langsung ya, secara tidak langsung ibu sudah mendidik anak, sudah mendidik anak menjadi hal yang kurang baik. Ya Bu Sri sebentar ya. Nanti yang asar juga harus asar dulu ya. Yang kedua itu prenatal. Jadi artinya sebelum lahir, dan pendidikan postnatal, pendidikan sesudah lahir. Kalau sudah lahir ini pendidikan langsung ya, bagaimana cara istilah cuci tangan yang baik, cara berbicara yang baik, pakaian yang baik. Nah, itu artinya pendidikan postnatal. Itu loh Bu ya. Nah, ini nanti Bu Windy Listiani ya mungkin setahun lagi lah akan mengalami seperti itu. Ya, mengalami seperti itu ya. Kalau Pak Didin apakah gitu waktu masih ada di kandungan dididik sama orang tuanya gimana Pak? Baik-baik saja ya Pak. Ya. Insya Allah baik saja. Iya, ya udah. Alhamdulillah. Lanjut Bu. Bapak Ibu, ini sekarang ini kan pas asar ya untuk daerah kita ya Pak ya. Kita itu ada berapa slide? Ada kalau nggak salah ada ini Bu. Ada sedikit lagi. Kita lanjutkan Pak. Hanya ada 9 atau berapa Pak? Lanjut dikit lagi ya Bu Sri ya. Ayo lanjut Bu, lanjut. Nah, lingkungan pendidikan di sekolah ya. Dasar tanggung jawab sekolah itu terhadap pendidikan, dasar tanggung jawab sekolah terhadap pendidikan itu adalah secara kelembagaan itu formal. Ya. Secara institusi itu formal. Kemudian tanggung jawab fungsional, tanggung jawab daripada gurunya. Ya. Jadi sesudah dia mendapatkan ilmu, itu dia mempunyai tanggung jawab keilmuan. Ilmu yang sudah didapat tadi, sekali lagi, kalau dia sudah mendapatkan tanggung jawab keilmuan, ilmu yang sudah didapat itu mau diapain? Ya, kalau sudah diajarkan dengan tata krama, tata bahasa yang baik, harus diamalkan dengan sebaik mungkin. Ya, jadi tanggung jawab formal kelembagaan itu ya tanggung jawab sekolah, tanggung jawab fungsional itu ya di sini tanggung jawab guru-gurunya, kemudian tanggung jawab ilmu itu adalah tanggung jawab ilmu yang didapat itu akan dikemanakan. Lanjut Bu, sedikit lagi. Nanti baru istirahat sambil sesudah itu tanya jawab nanti. Lanjut Bu. Ibu, ya. Lingkungan pendidikan masyarakat. Nah ini. Ada 5 peranata aturan sosial yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Peranata pendidikan bertugas dalam sosialisasi, peranata ekonomi bertugas dalam mengatur kemakmuran, peranata politik bertugas menciptakan integritas dan stabilitas masyarakat, peranata teknologi bertugas menciptakan teknik untuk mempermudah manusia, peranata moral dan etika bertugas mengurusi nilai-nilai. Jadi 5 peranata sosial inilah yang harus dikerjakan oleh masyarakat dalam tanda kutip termasuk negara. Ini tugas negara juga Pak. Ya, lanjut Pak. Nah, ini yang tadi Pak, ada formal, non formal dan informal. Jadi tadi saya mengatakan gimana? Saya tadi lupa loh, ya. Jadi kalau misalnya pendidikan formal itu adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah tertentu dengan menggunakan aturan-aturan yang dijalankan itu adalah kurikulumnya.
Maka di sini planningnya, programnya itu adalah kurikulumnya itu di dalam pendidikan. Sedangkan pendidikan di luar ya, di luar jalur pendidikan, tetapi masih menggunakan aturan-aturan atau terstruktur yang berjenjang itu dinamakan non formal. Ya tadi Pak, kayak misalnya kursus gitu ya. Mungkin saya tadi kebalik atau gimana bicaranya ya? Ya yang diindikan Pak Hadi tadi. Ya. Sedangkan yang informal, iya Pak, kebalik tadi ya Pak ya. Karena lapar Pak, saya sudah belajar puasa setengah hari ini Pak. Jadi ya insya Allah gitu. Jadi informal itu kalau misalnya tadi pengen misalnya pengen menjadi tukang batu, menjadi bikin tukang, menjadi itu belajar sama orang ya secara mandiri itu namanya informal. Jadi kalau non formal itu masih pada jalur pendidikan, dia masih ada jenjang-jenjangnya ya, tetapi di situ adalah dilaksanakan oleh orang-orang di luar institusi formal. Kalau formal itu jelas ya kayak sekolah, kampus dan sebagainya gitu. Oke, itu ya Pak ya. Jadi tadi mungkin slip of the tongue ke lidah tadi. Lanjut Pak. Bu, Ibu. Nah, penjenjangan dalam sistem pendidikan itu kita sudah tahu sesuai dengan Sisdiknas 2003 ya. Yang pertama adalah pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu ada TK dan SD. TK, SD. Ya. Kemudian pendidikan menengah itu ada SMP dan SMA. Kemudian pendidikan tinggi itu ada S1, S2 dan S3. Jadi kelompoknya itu sekali lagi kalau PAUD itu ada umur 2-3 tahun, ya kan? Kemudian begitu nanti masuk ke 5 tahun, masuk ke TK itu udah dasar 6 tahun ya baru 7 tahun nanti masuk SD, kemudian SMP, SMA atau SLTP, SLTA itu adalah menengah, kemudian pendidikan tinggi itu ada S1, S2 dan S3. Oke lanjut Pak. Ini yang pendidikan tinggi. Lanjut Bu. Ibu. Nah, ini yang tadi Pak, pendidikan anak usia dini itu PAUD ya Pak ya. Pendidikan anak usia dini habis PAUD kemudian baru TK, TK baru ke dasar. Sebenarnya dasar itu TK itu sudah ada yang mengatakan ini Pak, orang kan macam-macam tadinya ada playgroup ya kan, playgroup kelompok bermain. Ya, TK itu dimasukkan ke playgroup dan sebagainya. Sekarang ini di bawahnya TK itu adalah Bu. Ya. Ini walaupun ada pendidikan anak usia dini, TK ini ya memang Bu bayarannya lebih mahal dibandingkan anak SMP mungkin ya. Ya, tetapi di sini yang membuat mahal itu apa Bu? Yang membuat mahal itu karena sebenarnya teknik mengawasi anak PAUD TK ini lebih sulit Pak. Ya, nggak bisa ditinggal sekaligus. Kalau Pak Hadi ya ngajar SMK, tolong ya disimak dulu. Bapak mau ke warung Padang misalnya. Nah, anak mungkin diem. Tapi kalau anak PAUD TK ini, Pak Hadi ngomong tolong dipelajari ya Bapak mau ke rumah Padang. Wah, anak ini bubar. Nah inilah Pak yang membuat tanggung jawabnya itu jauh lebih berat. Ngajar anak PAUD TK ini lebih berat. Oh biasanya biayanya juga lebih tinggi. Terakhir, lanjut Bu. Lanjut SD ya, SD, kemudian dari tadi PAUD, TK, SD, SMP, lanjut. Sudah, ini semua. Mengenai umurnya itu sekarang SD itu batasannya kan 7 tahun. Ya, 7 tahun. Jadi kalau di SD negeri kalau belum 7 tahun nggak diterima. Ya. Padahal ada anak yang umur 5-6 tahun lebih cerdas daripada 7 tahun, tapi aturannya seperti itu. Ya. Lanjut, Pak. Lanjut, Bu. Ini pendidikan dasar. Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, ini yang menengah itu tadi bisa katakan, yang menengah itu sebenarnya ada SMP, ada SMA, SMU dulu, kemudian ada SMK. Ini adalah pendidikan menengah. Lanjut, Pak. Terakhir adalah pendidikan jenjang S1, S2, S3 ini pendidikan tinggi. Oke. Terakhir, masih ada, Bu? Lanjut.
Lanjut. Sudah. Oke. Sampai ini dulu, silahkan Bapak Ibu kita sholat dulu ya Pak ya. Kita sekarang ini jam 3:30. Nanti pokoknya kita kumpul lagi 15 menit cukuplah nanti kita untuk tanya jawab. Ya. Oke. Rehat dulu ya Bu Sri ya. Bu Sri, Bu Yudi, ya Bu Hadi, ya Bu Didin, ya Bu Anu, sholat dulu ya Pak ya. Baik Pak. Ya, Pak. Ini kita ini dulu kita tutup dulu ya Pak ya. Selamat menjalankan sholat asar. Terima kasih. Silakan.